Yo, halo guys, balik lagi ke Pisi Kentang dan buat yang pertama kali bergabung saya ucapkan selamat datang. Hampir semua game fighting selalu memberikan hal-hal di luar nalar dan sering nggak masuk akal. Misalnya kalau kita main game Street Fighter itu kita bisa ngeluarin bola api dari tangan kita. Atau di game Mortal Kombat kita bisa bertarung setara dengan dewa petir dan bisa ngalahin monster. Atau misalnya di game Soul Calibur kita bisa nebas orang dan badannya tetap utuh. Atau kayak di game Tekken kita bisa mukul orang sampai mental jauh banget. Dan masih banyak lagi. Emang ada banyak game yang menggunakan fantasi kita supaya gameplaynya itu lebih menarik. Karena kalau dibikin 40% lebih realistis aja, kayak Virtua Fighter gitu, orang kadang gampang bosen. Tapi ada game di PS1 yang berjudul Bushido Blade yang 100% realistis di dunia game fighting. Jadi kali ini kita akan ngebahas game fighting paling realistis di PS1 versi PC Kentang. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian untuk klik subscribe untuk mensupport channel ini. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ulasannya. Game Bushido Blade dirilis pada tahun 1997 untuk PS1, dan seri keduanya dirilis pada tahun 1998. Game ini bisa dibilang sangat sederhana, storynya yang ringan, ceritanya yang pendek, dan gameplaynya yang sangat cepat. Di sini kita akan memilih karakter dan kita akan memilih senjata yang akan kita gunakan. Di sini setiap karakter memiliki kemampuan unik untuk senjata-senjata tertentu. Tapi semua karakter bisa menggunakan setiap senjata yang ada. Di sini tuh nggak make life bar, super bar, timer, sampai ronde juga nggak ada. Lu cukup main tanding sampai mati, dah selesai. Kita cuman perlu nyerang musuh telak satu kali dan pertandingan pun selesai. Ya, faktanya emang kayak begitu. Kalau kita nusuk musuh kita persis di jantung, ya udah selesai, kita menang, udah. Di game ini kita dilatih untuk menyerang dan bertahan dengan sabar. Gak boleh menyerang secara membabi buta karena itu bakal membuka pertahanan kita dan melatih kita untuk menentukan waktu untuk menyerang. Ini meskipun gerakannya cukup kaku, ya sebenarnya maklum karena ini masih game PS1. Tapi sisi realistisnya itu luar biasa banget buat gue. Kita bisa ngelilingin arena dengan mencet R1, terus kita bisa muterin ngejelajahin itu arena. Setiap serangan kita yang kena lawan itu bakal mengurangi mobilitas mereka, selama itu bukan serangan fatal. Misalnya gini, kalau kaki kita kena serang lawan, kita tuh nggak bisa berdiri, kita bakal bertarung sambil jongkok, yang otomatis kita cuma bisa nyerang lawan kita itu dari bawah. Atau pas tangan lawan kita kena tebas, satu tangannya itu nggak bakal bisa digerakin, dan serangan serta kombonya dia bakal berkurang karena ada beberapa gerakan yang harus menggunakan dua tangan. Yang artinya kalau kita sampai kena serang sekali aja, mau itu fatal atau enggak, itu bakal langsung mempersulit kita saat bertarung. Kita cuma bisa menang kalau nyerang mereka di titik vital dengan telat. Kecolek-colek dikit mah nggak ngaruh, tapi gerakan lawan bakal jadi lebih lambat. Jadi kalau kita pakai pedang nih, terus serangan kita kena persis di kepala lawan sampai ngeluarin darah, ya kita auto menang. Atau misalnya kita pakai tombak, terus nusuk lawan kita persis di perut, ya auto menang. Atau misalnya kita pakai pisau, terus nyerang persis di jantungnya, ya menang, selesai. Ini hal yang paling gue suka dari game ini. Mungkin kalau kita lihat game ini emang gampang banget, tapi kalau kalian main game ini itu beneran susahnya bukan main. Karena kita dan lawan kita itu bisa melakukan counter kapan saja, dan sekali kita kena counter ya kita kalah. Mau kita nyerang berkali-kali kalau ketangkis ya percuma, atau mau kita nyerang cuma sekali tapi itu serangannya telak ya kita menang, udah gitu. Kalau kita bisa menangin semua karakter, kita bakal ngedapetin karakter yang bisa pakai pistol. Nah, itu dia yang paling ngeselin. Meskipun kita bisa menghindar, tapi akurasi tembakannya itu sempurna banget. Kalah ngeselin Jipan sih sama ini orang. Dan salah satu hal yang bikin gue suka dari game ini, di sini ada pilihan untuk nyerah ala samurai gitu. Jadi kita kalau udah pasrah dan gak bakal menang, kita tinggal pencet select untuk nyerah guys. Dan itu juga berlaku buat lawan kita. Lawan bakal bertekuk lutut dan kita bisa nebas kepala mereka kapan aja. Akan ada dua win post, yaitu respect sama disrespect. Kalau kita nggak suka dengan cara bertarung lawan kita, ya kita begitu ngebunuh mereka ya kita tinggalin begitu aja. Kalau dia bertarung dengan penuh hormat, kita bakal ada dialog untuk memuliakan lawan kita. Ini bener-bener hal yang sangat realistis di dunia samurai.
Udah gitu ada yang namanya POV mode. Kalau kalian main game fighting lain, POV mode itu biasanya mode dari pihak ketiga gitu. Ini disediain sama developernya sendiri supaya kita bisa ngerasain bertarung secara langsung sama lawan kita. Dan coba deh lu rasain sensasinya, beda banget. Dan ini salah satu poin yang bikin gua sangat suka sama game ini. Sayangnya game ini nggak dibuat lagi sequel terbarunya, padahal game ini punya rating yang cukup bagus di beberapa situs game, seperti IGN, GameSpot Mania, PSM, dan lain-lain. Jujur gue berharap seiring berjalannya waktu ada beberapa game yang di-remake kayak Resident Evil, Harvest Moon, atau Final Fantasy. Semoga aja game ini akan di-remake juga nanti. Sekian ulasan dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan konten-konten gabut dari kami. Akhir kata, salam fisik kentang.